Perkenalkan, nama saya Miranda Eunika Meili Mendur dengan NIM 17061102291. Saat ini saya akan menjelaskan materi kuliah metodologi penelitian tentang instrumen penelitian, analisis regresi berganda dan chi-square, teknik analisis komparatif, dan analisis PET. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. Kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Keenam, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian. Pertama, interview. Kedua, kuesioner. Ketiga, observasi. Keempat, dokumentasi. Kelima, tes. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Untuk rumus analisis linear berganda sebagai berikut. Chi-square merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau dapat diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Kegunaan chi-square adalah yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak. Ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. Keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Keenam, cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. Untuk rumus chi-square adalah sebagai berikut. Teknik analisis komparasi yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan ataukah perbedaan itu hanya kebetulan saja? Dalam penelitian ini dapat menggunakan uji T dan chi kuadrat. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol atau nihil, yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berikut adalah rumus-rumus dalam analisis komparatif. Selanjutnya ada analisis PET atau analisis jalur yang mempelajari apakah hubungan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam suatu model, dan menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti
atas dasar pertimbangan teoritis. Melalui analisis jalur, kita akan menguji seperangkat hipotesis kausal dan menginterpretasikan hubungan tersebut. Asumsi yang digunakan dalam analisis jalur yaitu: pertama, hubungan antar variabel linier, kedua, sifat aditif, ketiga, skala pengukuran minimal interval, keempat, hubungan sebab akibat, kelima, syarat lainnya sama dengan persyaratan untuk multiple regresi.